Oke, kita lanjutkan setelah latihan 7A, simplex analysis sensitivitas fungsi tujuan variabel basis. Kita masuk ke analisis sensitivitas penentuan shadow price, sama seperti metode grafis yang sudah kita lihat sebelumnya. Oke, ini tabel awalnya ya. Dan setelah melakukan iterasi beberapa kali, ini adalah tabel optimum. Ciri-cirinya apa? Semua fungsi tujuan relatifnya nilainya kurang dari sama dengan 0. Itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi persamaannya, persamaan ini kan sebenarnya ya, fungsi ini kan ini ya bentuknya setelah kita bentuk menjadi bentuk standar. Nah, bisa kan kita kalau X3 nya ini pindah ruas ke kanan, boleh ya. Jadinya X1 sama dengan 2 dikurang X3, gitu kan ya. Maka ini gimana jadinya kalau pindah ruas? Variable slack-nya ini kan variable slack yang kita tambahkan, ya maksudnya kita buat untuk menghilangkan bentuk tidak standar yang kurang dari sama dengan X1 plus X2 pindah ruas ya, X4, yang ini juga pindah ruas jadi X5. Oke. Nah, kita bisa lihat ternyata apa? Bahwa ini sebentar. Oke, kita bisa lihat bahwa apa? Sebentar. Ya, kita bisa lihat apa ini? Bahwa nilai variable slack meningkat, gitu ya. Maka batasan sumber daya akan penggunaan sumber daya akan menurun, gitu ya. Misalnya X3 nya 0, sumber daya yang dipakai berapa? Yang tersisa berapa? Nggak ada. Kalau ini saya tambahkan 1, jadinya X3 nya 1, maka yang digunakan jadi berapa? Sisanya berapa? 1 kan, 2 kurang 1, 1. Kalau saya gunakan 2, apa yang terjadi? Maka 2 kurang 2 sisanya adalah 0. Maka kita bisa mengatakan bahwa nilai shadow price dari pembatas pertama, gitu ya, dari pembatas pertama ini itu akan terkait dengan nilai variable slack X3. Kita lihat ya, ada kaitannya, gitu ya, ada kaitan. Berarti kalau kita bisa katakan pembatas persamaan 2 ini terkait dengan X4, pembatas persamaan 3 terkait dengan X5. Ini dulu kita ambil dulu prinsip dasarnya. Oke, lalu kita lihat di tabel optimum ini sudah sampai iterasi terakhir sudah optimal ya. Nah, kita lihat tadi apa artinya? Pembatas 1 itu terkait dengan X3 ya. Pembatas 1 terkait dengan X3, di mana nilai fungsi tujuan relatifnya itu adalah min 2. Gitu kan ya, min 2. Nah, kita tahu ini ya. Artinya apa? Kalau X3 itu dinaikkan nilainya, X3 dinaikkan nilainya. Oke, jadi kalau X3 dinaikkan nilainya, maka nilai Z akan berkurang min 2, gitu kan ya. Setiap X3 dinaikkan 1, nilai Z akan berkurang min 2. Itu kan makna dari fungsi tujuan relatif. Berarti kalau X3 turun, gitu kan ya, X3 turun, maka nilai Z itu akan naik, justru kan kebalikan ya, kebalikan dari yang tadi, naik sebesar 2. Oke. Kalau X3 turun, kita lihat ya, X3 itu berkaitan dengan persamaan pembatas 1. Kalau X3 itu turun, artinya pembatas 1 itu nilainya adalah naik, kan? Artinya kita bisa logikanya bagaimana nih jadinya? Artinya kalau pembatas 1 itu naik sebesar 1, artinya X3 nilainya turun sebesar 1, artinya nilai fungsi tujuan relatifnya naik sebesar 2. Gitu. Artinya apa? Setiap dari pembatas 1 nilainya dinaikkan sebesar 1, dia akan meningkatkan nilai Z sebesar 2. Gitu ya. Oke. Simpelnya seperti itu. Jadi kita lihat pembatas 1 itu berkaitan dengan siapa? Dengan X3. X3 fungsi tujuan relatifnya berapa? Min 2. Artinya apa? Kalau si pembatas 1 ini nilainya naik 1, maka Z-nya akan naik sebesar
2. Itu kan makna dari shadow price. Berarti shadow price dari pembatas 1 adalah 2. Shadow price dari pembatas 2 berarti berapa? Karena kita tahu pembatas 2 persamaan 2 berkaitan dengan X4 ini ya, X4. Berarti kita X4 sama dengan min 2. Berarti sama dengan min 2 fungsi tujuan relatifnya. Artinya ketika menaikkan pembatas 2 sebesar 1, maka akan meningkatkan nilai Z sebesar 2. Artinya apa? Shadow price dari pembatas 2 itu adalah 2. Shadow price dari pembatas 3 adalah 0. Itu ya. Artinya apa? Itu ya. Bila ingin meningkatkan nilai Z, setiap pembatas 1 dinaikkan 1 nilainya akan meningkatkan Z sebesar 2. Setiap pembatas 2 dinaikkan ya. Oke, setiap pembatas 1 dinaikkan 1 nilainya akan meningkatkan Z sebesar 2. Pembatas 2 dinaikkan 1 menaikkan Z sebesar 2. Pembatas 3 dinaikkan 1 akan meningkatkan Z sebesar 0. Artinya apa? Tidak ada gunanya meningkatkan pembatas 3. Ini dalam persoalan real kita bisa tahu kalau kita ingin meningkatkan sumber daya kita yang terbatas, mendingan sumber daya 1, 2 atau 3. Tentu lebih baik sumber daya 1 atau 2. Kenapa? Kalau sumber daya 3 dinaikkan, nggak ada gunanya, Z nya tidak akan meningkat. Itulah manfaat dari analis sensitivitas ini. Kita bisa membuat kebijakan yang tepat. Oke, coba dilakukan hal yang sama seperti tadi, sangat sederhana sebenarnya. Tinggal melihat tabel simplex optimumnya gitu. Tinggal melihat tabel optimum ini, kemudian kita tafsirkan shadow price-nya. Untuk kasus maksimasi juga, tentukan shadow price dari persamaan yang sudah dilatihkan sebelumnya, latihan sebelumnya soalnya sama. Ini adalah untuk kasus maksimasi. Untuk kasus minimasi mirip, tapi logikanya sedikit dibalik. Oke, sedikit dibalik saja. Ya, silakan dikerjakan latihannya.